Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, ketemu lagi ya sama kami di K21K. Oke Sobat YouTube, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sebuah tips dan trik gimana sih cara mengerjakan soal tes untuk prakerja gelombang 17 ini dengan baik dan benar ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan soalnya plus nanti dengan jawabannya, dan pastikan teman-teman ngikutin terus video ini karena ada tips dan trik supaya ngerjakannya itu pasti benar dan bisa lolos 100%. Oke sobat, kita masuk ke poin pentingnya. Apakah Anda seorang komisaris atau direktur gitu ya? Kita jawabannya harus tidak teman-teman. Kalau kita jawab ya, pasti kita nggak akan lolos, soalnya dikategorikan orang yang mampu. Nah, setelah kita klik nanti, kita akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini mengenai kondisi kita, apakah kita saat ini menganggur atau tidak? Jawabannya harus iya. Kalau kita klik tidak, nanti kita nggak akan lolos, karena diprioritaskan kepada, awal mulanya gini. Ini untuk kartu prakerja, ini sekarang ini diprioritaskan kepada saudara-saudara kita yang kena dampak COVID atau menganggur gitu. Awalnya itu bekerja, kemudian saat ini menganggur karena kena dampak COVID. Sehingga nanti kita harus, kalau ada pertanyaan nganggur harus kita jawab itu ya. Saya kembalikan, kita pilih ya, terus berikutnya apakah bekerja sebelumnya, kita jawab ya. Terus nanti berikutnya itu ada pernyataan lagi. Nah, kalau menganggurnya itu karena apa? Apakah karena COVID? Jawabannya itu iya. Setelah selesai, kita klik selesai, maka akan diarahkan kepada soal berikutnya, sobat. Nah, di sini perlu sobat sekalian perhatikan. Ini adalah tes motivasi dan kemampuan dasar di prakerja gelombang 17 maupun gelombang sebelumnya, dan berikutnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti jumlah jam atau menit sekitar 25 menit, dan harus teman-teman selesaikan karena kalau nggak selesai nanti akan otomatis kekirim jawabannya. Dan dikasih arahan juga ngerjakannya itu kayak gimana di tempat yang tenang, baru suruh menyediakan pulpen atau cakaran. Tapi di video ini teman-teman akan saya berikan tips dan trik supaya nggak perlu nyakar lagi. Oke, kita fokus ke pertanyaan pertama ini sobat. Langsung lihat aja, ini kalau ada tulisan bulan Juli kayak gini ya, kita fokus sebelah kanannya, angkanya itu naik atau turun. Kalau di bagian kanan itu ya, dari 9 ke 12 kan naik, cari aja yang mengalami kenaikan sobat. Jadi kita klik yang mengalami kenaikan. Oke, kemudian berikutnya kalau ini jumlah-jumlahan dan kurang-kurangan masih enak ya. Kita tahu 5 tambah 2 itu 7. Nah, kalau ada pertanyaan yang ibaratnya setuju atau enggak setuju, pilih aja yang sangat tidak setuju. Karena di sini adalah kalimat negatif, maka kita enggak usah setuju dengan kalimat yang kayak tadi. Sehingga saya sarankan diisi aja yang sangat tidak setuju, tapi selebihnya terserah teman-teman. Karena ini adalah pertanyaan ibaratnya pribadi gitu ya. Jadi saya klik sangat tidak setuju. Kalau ditanya berapa jam sih, saya sarankan pilih yang paling besar. Karena yang paling besar itu lebih dari 2 jam, maka saya pilih yang lebih dari 2 jam. Nah, kalau pertanyaannya negatif ya nggak setuju karena negatif pertanyaannya. Nah, ini kalau ada masalah kayak gini, soal kayak gini, ini ada dua pilihan, kehilangan pekerjaan atau meningkatkan keterampilan. Karena ada dua hal penting itu yang diprioritaskan kepada prakerja. Jadi kehilangan pekerjaan atau meningkatkan keterampilan. Kalau diagram atau ya diagram kayak gini ya, mengenai baju koko sama sarung, teman-teman perhatikan satu-satu pilihan A, B, C, D-nya. Kita cek pertanyaan A ini benar nggak? Nah, kalau nggak benar kita lewatin, kita fokus ke pertanyaan yang benar.
Kunci jawabannya kalau di sini soalnya itu sama semua ya. Jadi jawabannya itu bahwa di bulan November itu yang tinggi itu yang warna garis-garis itu ya, yaitu baju koko. Artinya baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Maka jawabannya C. Kalau ini pada 2 tahun terakhir, tinggal tambahin aja 200 tambah 150 berarti 350. Nah, kalau soal kayak gini, teman-teman nggak perlu ngitung. Kalau ngitung kelamaan, waktunya habis, sobat. Perhatikan cara yang akan saya berikan berikut ini. Caranya, teman-teman blok soalnya. Di blok dulu ya, teman-teman. Baru klik kanan di mouse-nya kalian. Nah, kemudian cari via Google. Nanti akan diarahkan ke soal, klik aja yang di Brainly itu bagian nomor 1. Oke, kita cek. Sebelum mengambil jawaban dari sini, pastikan soalnya benar. Soalnya biasanya angkanya itu ada yang berubah. Kalau kita pastikan angkanya benar, berarti kita bisa ngambil kunci jawabannya dari sini. Kita geser ke bawah, maka akan ada kunci jawabannya yaitu 40.000. Kita klik aja 40.000-nya yang mana. Nah, oke. Berikutnya. Masih sama dengan cara tadi, kita blok dulu, terus kita klik kanan, baru cari via Google-nya ya. Kita cari, terus kita geser. Nah, di sini ada kunci jawabannya 56.000 orang. Kita cari yang jawabannya sesuai, yaitu 56.000 orang. Kita pilih ya. Kemudian kita klik soal berikutnya. Kalau ini enak sekali. Kalau bawahnya sama 5 berarti atasnya tinggal kita tambah aja. 4 tambah 1 5 berarti jawabannya 5/5. Kemudian kalau bawahnya juga sama atasnya tinggal tambah aja 8/3 ya. Terus kalau kurang-kurangan gini, kalau bingung itu nggak punya kalkulator, bisa diterapkan teknik yang berikut ini teman-teman. Kita hitung dulu bahwa 49 kurang 23 itu ada jawabannya 26 ya. Nah, kita coba cari pakai kalkulatornya Google dengan klik kanan, terus kita search kayak tadi. Nah, seperti ini juga. Kalau model soalnya kayak gini, kita blok di soalnya aja, di angkanya, terus kita klik kanan baru search. Maka akan muncul -7. Kemudian kita cek cari yang -7. Kemudian kalau udah kita klik selesai supaya jawaban kita itu terkirim. Setelah selesai sobat sekalian, kita perlu perhatikan, kita refresh dulu, siapa tahu ada hal yang ibaratnya nggak baik supaya jadi ya namanya di refresh biar lebih seru lagi lah ibaratnya. Kemudian kita jangan lupa gabung gelombang. Walaupun jawabannya kita benar, kalau kita nggak gabung gelombang bisa aja nanti salah ya. Oke, kita klik gabung gelombang supaya berubah menjadi evaluasi atau sedang dievaluasi. Plus dengan tanda orang pegang apa itu kayak loop gitu. Awalnya kan nggak kayak gitu, berubah menjadi pegang loop. Kalau udah kayak gini, insya Allah bisa lulus sobat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.